Bab 250. Sebelum perang, perencanaan. Apa yang bisa kita rencanakan lagi di saat keadaan sudah mendesak seperti ini? Aku ingin menegaskan di sini. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk memimpin 10.000 pasukan yang tersisa dapat mengambil alih komando. Untuk persiapan makanan dan pakan ternak, Kementerian Pendapatan akan menyelesaikannya. Tidak ada cara lain lagi, jadi tidak perlu membahasnya lebih banyak lagi. Gong Yanwu bersikap tegas kepada mereka. Semua wajah menteri terlihat sangat kesal. Mereka tidak pernah mengira bahwa Gong Yanwu akan menjadi begitu tangguh dan tidak menghargai mereka sama sekali. Perdana Menteri tidak bisa menahan diri lagi, dia menatap Chen Deyong. Pada saat ini, Chen Deyong tidak mau mempedulikan Perdana Menteri, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Yu Qian juga mendengar bahwa putranya telah berangkat ke medan perang bersama pasukan kerajaan, jadi tentu saja dia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Jika putranya bisa mencapai prestasi militer, dia pasti akan dipromosikan. Jika mereka bisa mengendalikan kekuatan militer, itu akan menjadi kemajuan besar bagi keluarga mereka, bahkan beberapa keluarga bangsawan lainnya berdiri di pihak keluarga Yu. Mereka melakukan semua ini karena mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, tetapi sekarang tampaknya sudah tidak menjadi kepentingan mereka untuk berpihak dengan para menteri yang berkuasa itu untuk menentang Ibu Suri. Mereka sudah mulai menjauhkan diri, mereka tidak akan menentang istana tanpa mendapat keuntungan apapun, jadi tidak ada satupun dari keluarga bangsawan ini yang berbicara. Setelah melihat kejadian ini, Gong Yanwu merasa sangat senang. Jika dia memberitahu mereka terlebih dahulu, pengiriman pasukan pasti akan sangat terhambat, jadi lebih baik dia membuat keputusan secara langsung. Tidak peduli seberapa berani para pejabat korup itu, mereka tidak akan berani menentang perintah kekaisaran. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan sekarang adalah mendoakan agar Lin Hai bisa memenangkan pertempuran dan menghancurkan semua pasukan kavaleri Turkestan yang telah menyelinap masuk. Jika dia bisa memenangkan perang ini, para pejabat korup itu tidak akan mempunyai alasan untuk mengkritik masalah ini lagi. Lin Hai dan pasukannya hanya butuh 2 hari untuk mencapai perbatasan. Dalam perjalanan, mereka melihat desa yang telah dijarah oleh pasukan kavaleri Turkestan. Tidak ada satu orang pun yang hidup, bahkan anak pun terbunuh. Semua orang yang melihat kejadian ini menjadi sangat marah dan ingin mencabik pasukan kavaleri Turkestan itu. Wajah Yu Huasi sangat muram. Dia berkata, pasukan kavaleri Turkestan ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Mereka bahkan membunuh warga sipil yang tidak bersenjata. Kita harus bisa menemukan mereka dan menghabisi mereka secepat mungkin. Kalau tidak, akan ada lebih banyak orang yang terbunuh. Lin Ruoxue pernah mengikuti pasukan dalam ekspedisi sebelumnya dan telah melihat hal semacam ini lebih dari sekali. Mendengar hal ini, dia berkata, benar sekali, karena orang-orang ini tidak berperi kemanusiaan, maka kita harus membunuh mereka semua tanpa membiarkan satu pun yang hidup. Kita harus membalaskan dendam rakyat Daxia. Lin Hai mengangguk pelan. Meskipun hatinya sangat marah, wajahnya tetap tampak sangat tenang. Dia sedang mencari cara untuk menghabisi semua pasukan kavaleri Turkestan ini. Wang Dayong, utus seseorang untuk menyelidiki hal ini. Cari jejak tapal kuda untuk melihat dari arah mana pasukan musuh datang, lalu ikuti jejak itu untuk mengejar dan menghabisi mereka. Baik, Tuan. Wang Dayong segera membawa pemburu untuk menyelidiki. Pada saat ini, pemburu bisa mengetahui kemana harus pergi dengan mengamati jejak tapal kuda. Mereka bahkan bisa mengetahui kapan seseorang lewat di sini berdasarkan kedalaman jejak tapal kuda. Ini sangat memudahkan untuk menentukan lokasi pasukan musuh. Selain itu, pasukan musuh ini sangat arogan. Mereka mengira tidak ada seorang pun di Daxia yang bisa mengejar mereka. Mereka tidak menyembunyikan keberadaan mereka. Arah pergerakan pasukan kavaleri Turkestan segera terlacak. Lin Hai mengirim satu tim kavaleri untuk mengejar mereka dengan cepat. Meskipun ada 10.000 pasukan, hanya ada satu prajurit kavaleri, dan ini adalah kuda perang paling elit yang tersisa setelah pemilihan yang ketat. Lin Hai merasa bahwa kuda biasa hanya akan memperlambat gerakan, jadi dia tidak menggunakannya. Jika dia akan menggunakan pasukan berkuda, dia harus menggunakan kuda terbaik untuk melawan pasukan kavaleri Turkestan. Pasukan infanteri di belakang berusaha mengejar dengan secepatnya. Butuh lebih dari sehari untuk menemukan jejak pasukan kavaleri musuh. Banyak desa di sepanjang jalan telah dibantai oleh mereka. Secara perlahan, semua prajurit sudah tersulut dengan amarah yang membara. Semua orang bertekad untuk membunuh semua pasukan kavaleri musuh dengan segala cara. Menjelang malam, pasukan pengintai telah kembali. Mereka melaporkan keberadaan pasukan kavaleri Turkestan. Komandan,
Meskipun kami berhasil menemukan jejak pasukan kavaleri Turkestan, tetapi keberadaan kami juga telah diketahui oleh pasukan musuh. Pasukan kavaleri itu tampaknya sudah siap menyerang, jadi kita harus bersiap. Lin Hai mengangguk dan berkata, ini lebih baik, akan merepotkan jika musuh tidak mau melawan kita. Jika mereka melarikan, aku khawatir kita tidak akan bisa mengejar mereka. Hanya dengan menyerang mereka secara frontal, kita bisa memiliki kesempatan untuk menghancurkan mereka. Lin Hai meminta semua orang untuk mundur kembali ke desa untuk menguburkan jenazah, kemudian mereka mengambil semua kayu yang bisa diambil dari rumah dan membangun tembok untuk menahan serangan pasukan musuh. Mereka adalah pasukan infanteri, dan tidak akan mampu menahan serangan kavaleri secara langsung, jadi, harus membangun benteng sementara. Namun, di persimpangan jalan di desa, Lin Hai menyuruh orang membangun sebuah tembok yang sangat rapuh. Tembok itu dapat dihancurkan dengan mudah. Ketika Yu Huasi melihat hal ini, dia merasa ada yang tidak beres. Sepertinya kamu telah memberikan celah bagi pasukan musuh untuk menerobos masuk. Bukankah itu terlalu berbahaya? Aku sengaja memberi mereka celah. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengepung dan memusnahkan mereka? Lin Hai berkata sambil tersenyum. Yu Huasi mengerutkan keningnya dan berkata, aku bisa mengerti idemu, tetapi akan sulit bagi 10.000 infanteri untuk mengepung 2.000 kavaleri. Bahkan jika mereka memasuki area pengepungan kita, mereka bisa menghancurkannya dengan satu serangan. Jangan khawatir, orang-orang itu akan terjebak begitu mereka masuk. Mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi. Lin Hai menunjukkan senyum misterius. Ini sudah mendesak, jadi jangan bikin kami penasaran lagi. Beritahu kami apa yang ingin kamu lakukan. Desak Yu Huasi. Lin Hai mengeluarkan selembar kertas dan menggambar perkiraan medan desa. Menurut informasi terkini, pasukan musuh untuk menyerang dan mengalahkan kita hanya punya 10.000 prajurit infanteri, dan keunggulan ada di tangan musuh. Jika kita benar kalah, para prajurit perbatasan Daxia akan benar kehilangan harapan. Tanpa bala bantuan, moral mereka pasti akan menjadi sangat rendah. Namun sebaliknya, jika kita dapat menghabisi mereka semuanya, maka pengepungan oleh pasukan koalisi musuh akan sia-sia. Yu Huasi mengangguk pelan dan berkata, apa yang kamu katakan memang benar. Tetapi bagaimana kita bisa menghabisi 2.000 pasukan kavaleri musuh dengan 10.000 prajurit infanteri? Tidak ada yang mustahil, selama kita memanfaatkan keinginan musuh untuk menang. Lin Hai berkata dengan serius, beberapa lokasi telah digambar di peta. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menggunakan artileri ini. Bab 251. Menunjukkan kelemahan. Yu Huasi memperhatikan benda besi berbentuk silinder itu, dan dia pun pergi untuk melihatnya. Ini hanyalah silinder besi. Apa gunanya? Setelah berpikir lama, dia tetap tidak dapat memahaminya. Dia tidak mengerti mengapa Lin Hai berkata bahwa dia bisa menggunakan tong besi itu untuk mengalahkan musuh. Lin Hai menunjuk ke peta dan berkata, kita akan meninggalkan celah bagi musuh untuk menyerbu masuk. Ada jebakan yang sudah digali di sekeliling, tidak mungkin bagi kuda musuh untuk keluar dari pengepungan jika mereka menyerbu masuk. Kemudian, kita bisa menembakkan artileri dari segala arah untuk menyerang musuh dan menghabisi mereka dengan mudah. Apakah artileri yang kamu sebutkan itu benar-benar sekuat itu? Yu Huasi masih tidak begitu mempercayainya. Lin Hai tersenyum sedikit, kamu akan tahu ketika saatnya tiba. Yang harus kita lakukan sekarang adalah meyakinkan musuh bahwa kita hanyalah sekelompok pasukan lemah. Biarkan mereka berpikir bisa menghabisi kita dengan mudah. Hanya dengan cara ini mereka akan menyerbu tanpa rasa takut. Baiklah, semuanya tergantung dengan rencanamu. Lin Hai segera mengirim pasukan dan memerintahkan mereka untuk menggali jebakan di sekitar desa, kemudian mengerahkan pasukan di pintu masuk desa untuk melawan musuh. Menjelang malam, pasukan musuh terlihat menyerbu ke arah desa dengan cepat. Lin Hai menunggang kuda ke depan dan berteriak kepada musuh, aku adalah Marsekal Agung yang ditunjuk oleh Ibu Suri, aku menyarankan kalian untuk menyerah secepatnya. Kalau tidak aku akan memimpin pasukanku untuk menghancurkan kalian semua. Kalian harus tahu bahwa aku telah membawa pasukan sebanyak 10.000 orang, yang 5 kali lebih banyak dari pasukan kalian. Kalian pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Dari perkataan Lin Hai, jelas terlihat bahwa dia adalah seorang amatir, dan dia juga mengenakan pakaian seorang pejabat istana. Hal ini langsung membuat pasukan kavaleri Turkestan tertawa terbahak-bahak. Sungguh sebuah lelucon bahwa Daxia mengirim orang seperti ini untuk menghadapi mereka. Dia benar-benar mengandalkan jumlah orang untuk menentukan hasil perang. Jelas sekali terlihat bahwa dia tidak tahu bagaimana memimpin pasukan. Aku telah berperang melawan Daxia selama bertahun-tahun,
Tetapi aku belum pernah melihat orang seperti kamu, cepat beritahukan nama Anda, aku seorang jenderal yang akan membunuh orang yang tidak menyebutkan namanya. Jenderal Turkestan itu berteriak dengan keras, Lin Hai terbatuk ringan dan memasang postur gagah di depan mereka, kemudian dia berkata, aku pejabat tingkat 4 di Istana Kekaisaran, Jing Zhaoyin yang sedang menjabat. Ketika mereka mendengarnya mengumumkan namanya, pasukan kavaleri Turkestan tidak lagi menganggapnya sebagai ancaman. Jing Zhaoyin hanyalah jabatan sipil, mengapa dia dikirim untuk memimpin pasukan ke medan perang? Sepertinya ada yang salah dengan Istana Daxia, apakah sudah tidak ada jenderal lagi, jadi mereka harus mengirim seorang pejabat sipil ke medan perang. Hal ini sungguh menggelikan, dia terlihat sangat sombong, dan tidak tahu apa tentang urusan militer, dan ketika mereka melihat bagaimana pasukan itu dikerahkan, mereka semua berdiri bersama secara berkelompok, tidak ada formasi. Akan aneh jika pasukan seperti itu bisa bertarung. Jadi, Anda adalah Jing Zhaoyin. Aku telah bertempur di medan perang selama bertahun-tahun, tetapi ini pertama kalinya aku melihat seorang pejabat sipil memimpin pasukan. Aku ingin melihat apa yang mampu kamu lakukan. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Lin Hai berpura-pura sangat marah dan berkata, aku memberimu kesempatan tetapi kalian tetap tidak mau menyerah. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar, semua prajurit mematuhi perintah dan bertekad untuk menghentikan serangan pertama mereka. Mereka sudah mendengar bahwa pasukan kavaleri akan bergantung sepenuhnya pada kecepatan kekuatan serangan. Selama kita membatasi ruang gerak mereka, maka mereka tidak akan bisa menunjukkan kekuatan penuh mereka. Lin Hai mengangkat tangannya dan meraung keras di depan pasukan musuh. Para prajurit itu telah diberi instruksi sebelumnya. Setelah mendengar perintah tersebut mereka hanya menanggapi dengan cara yang sporadis dan lemah. Ketika pasukan kavaleri Turkestan melihat situasi ini, mereka langsung mengerutkan bibirnya. Daxia mengirim begitu banyak orang untuk menghentikan mereka. Bukankah mereka ini hanya seperti hidangan yang disajikan tepat di depan pintu mereka? Jenderal, orang-orang Daxia selalu merencanakan hal-hal licik. Apakah mereka bermaksud untuk menjebak kita? Wakil jenderal di sebelahnya sangat berhati-hati dan merasa ada yang tidak beres. Jenderal Turkestan itu berkata, haha, jika kita bertemu Lin Tiangwei, barulah kita harus berhati-hati. Lihatlah formasi mereka saat ini, sangat berantakan. Apalagi, menurut informasi dari tim pengintai kita, jumlah bala bantuan yang dikirim oleh Daxia hanya 10.000 orang, ada 6 atau 7.000 orang yang menjaga gerbang desa, tidak peduli seberapa kuat 3 atau 4.000 orang yang tersisa. Bagaimana mereka bisa melancarkan serangan mendadak kepada kita? Jika kita menyerbu dan membunuh mereka dengan cepat, maka kita pasti sudah membunuh mereka semua. Bukankah tidak sulit untuk menghadapi 3 atau 4.000 orang yang tersisa? Wakil jenderal merasa bahwa apa yang dikatakan itu masuk akal. Bahkan jika mereka ingin memasang jebakan, mereka harus memiliki kekuatan yang cukup, tidak peduli perangkap macam apa yang dipasang orang-orang ini, mustahil bisa menahan 2.000 prajurit elit ini. Setelah beberapa saat persiapan, mereka melancarkan serangan. Dari kejauhan, Lin Hai berteriak dengan keras, cepat tembak mereka. Para pemanah dari pasukan Daxia segera mengambil busur mereka dan menembak. Anak panah tidak dapat melesat sejauh itu dan semuanya terjatuh ke tanah. Ketika pasukan kavaleri Turkestan melihat bahwa pasukan Daxia yang sangat lemah dan mereka sudah panik sebelum pertempuran, mereka semua mulai tertawa. Lihat, kami pikir bala bantuan yang dikirim akan sangat kuat. Ternyata mereka semua hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna. Jenderal Turkestan itu tertawa. Pada saat ini, tampaknya dia sudah yakin dengan hasil akhir pertempuran ini, akan sangat mudah untuk memusnahkan semua 10.000 prajurit Daxia ini. Lin Hai melihat bahwa tidak ada anak panah yang mengenai musuh. Lin Hai menunjukkan ekspresi panik di wajahnya dan berteriak keras, tentara Turkestan terlalu kuat, ayo cepat mundur kembali ke desa. Jangan melawan mereka secara frontal. Setelah perintah diberikan, semua orang berlari menuju desa dengan panik. Jelas bahwa 2 kaki manusia tidak akan pernah bisa berlari lebih cepat dari kuda berkaki 4. Pasukan kavaleri Turkestan mengejar dengan cepat. Prajurit Daxia dikalahkan tanpa perlawanan. Jenderal Turkestan sedikit bingung dengan hal ini, tetapi keraguannya segera sirna. Para prajurit Daxia melarikan diri dengan sangat panik. Sama sekali tidak terlihat seperti jebakan. Bahkan jika mereka ingin memancing mereka ke desa untuk menyergap mereka, mereka harus mundur dengan tertib. Mustahil mereka bisa melawan jika mereka melarikan diri dengan kepanikan seperti ini. Semua orang dengarkan, ayo kita serbu mereka. Jenderal Turkestan memerintahkan dengan keras.
dia memutuskan untuk menyerang dengan cepat dan memusnahkan pasukan Daxia secepat mungkin. Lin Hai menunggang kudanya menuju lokasi penyergapan. Setelah sekian lama, pasukan kavaleri Turkestan akhirnya berhasil ditipu. Tidak heran jika para jenderal Turkestan ini terjebak, karena pasukan yang mundur dengan panik seperti ini tidaklah terlihat seperti jebakan, karena jika mereka berhadapan dengan pasukan kavaleri, tanpa formasi yang kuat, mereka tidak akan mampu melawan pasukan kavaleri. Oleh karena itu, Jenderal Turkestan sama sekali tidak salah memerintahkan pengejaran ini. Kesalahannya adalah Turkestan tidak tahu seberapa kuat artileri itu, tidak ada rencana untuk melawan kavaleri Turkestan secara langsung, jadi semakin kacau larinya, semakin baik, sampai semua kavaleri Turkestan menyerbu desa. Lin Hai berteriak, semuanya dengarkan, tembak dan tembak. Bab 252, Libas Musuh. Lin Hai menggunakan sebagian anak buahnya sebagai umpan dan akhirnya berhasil memancing semua pasukan kavaleri ke dalam perangkap. Mereka yang telah bersiap, segera mengeluarkan meriam, menyalakannya, dan mengarahkannya ke pasukan kavaleri yang datang. Yang terdengar hanyalah suara gemuruh yang memekakkan telinga, seluruh tanah terasa berguncang. Para prajurit juga ketakutan oleh suara seperti guntur itu, bahkan ada yang sangat ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah. Pasukan kavaleri Turkestan belum pernah melihat meriam sebelumnya, dan mereka tidak memperhatikan pipa besi berbentuk silinder itu. Namun setelah terdengar suara yang memekakkan telinga itu, para prajurit yang berada di depan semuanya terjatuh dari kuda. Mereka seperti dipotong-potong, mereka merasa seluruh tubuhnya dihantam oleh pasir besi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang berada di depan, terkena ledakan hingga hancur berkeping-keping, bahkan kuda perang pun tidak dapat bisa menahan serangan ini dan langsung bertumbangan. Setelah terhalang di depan, pasukan kavaleri di belakang tidak bisa lagi bergerak maju dan kecepatan serangan menurun drastis. Namun, pemboman masih terus berlanjut, dan dalam setiap tembakan, sejumlah besar pasukan kavaleri terkena tembakan. Pasukan kavaleri Turkestan yang tersisa melihat sekeliling dengan panik. Mereka tidak tahu dari arah mana serangan itu datang, apa yang sebenarnya telah menyerang mereka. Bahkan dengan perisai kecil, mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menangkis. Penembakan artileri intensif disertai dengan asap hitam di mana-mana. Penembakan itu dilakukan dari segala arah. Seluruh pasukan Turkestan hancur berkeping-keping. Peluru yang digunakan oleh Lin Hai bukanlah bola besi padat, tetapi mengandung banyak pasir besi dan bola baja. Setelah ditembakkan, akan seperti bunga yang berhamburan dari langit, dan akan menjangkau area yang luas dalam satu tembakan, terutama dalam jarak dekat. Tidak perlu susah membidik dan tembak saja ke arah di mana ada banyak orang. Setelah 100 meriam ditembakkan 3 kali berturut-turut, tidak ada pasukan kavaleri Turkestan yang bisa bertahan, bahkan hampir semua kuda perang mereka terbunuh. Baiklah, kita sudah bisa berhenti sekarang. Bahkan jika ada beberapa yang selamat, mereka sama sekali bukan ancaman bagi kita. Lin Hai berteriak keras agar anak buahnya segera berhenti. Bubuk mesiu tidak murah, akan ada pertempuran besar nanti, jadi dia berusaha untuk menggunakannya dengan sehemat mungkin. Setelah menghentikan penembakan, Lin Hai memerintahkan prajurit untuk bergerak maju dan mencari prajurit musuh yang masih hidup dan segera bunuh mereka. Bagaimanapun, hanya ada 2.000 prajurit kavaleri musuh yang memasuki wilayah Daxia, dan mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi yang berguna. Ketika mereka berjalan mendekat, semua orang tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Hampir tidak ada orang dengan kondisi yang utuh lagi. Para prajurit ini telah bertempur dalam banyak pertempuran dan mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu tragis. Banyak orang tidak bisa menahannya dan muntah. Lin Hai tidak menyangka bahwa kekuatan artileri akan begitu kuat. Terutama di dalam jarak dekat, kekuatan besar seperti ini langsung mencabik-cabik orang yang berdiri di depan. Ketika Lin Hai melihat tidak ada yang selamat, dia segera berbalik dan mundur. Segera bersihkan mayat ini, menumpuknya, dan membakarnya dengan cepat. Baju zirah dan pedang diambil, juga, periksa apakah ada daging yang bisa dimakan dari kuda-kuda yang terbunuh. Potong dagingnya dan taruh di kereta dan bawa pergi dengan cepat. Lin Hai menyerahkan tugas ini kepada bawahannya. Dia masuk ke dalam tenda sendirian. Wajah Lin Ruoxue memucat, tetapi dia berusaha keras untuk menekan rasa takut di hatinya. Tidak heran Lin Hai berinisiatif memimpin pasukan untuk menyerang pasukan kavaleri Turkestan ini. Ternyata dia memiliki senjata yang sangat kuat di tangannya. Butuh waktu lama bagi Yuhuasi untuk bereaksi. Jadi ini adalah kekuatan artileri. Kurasa kita bisa mengalahkan pasukan Turkestan sepenuhnya dengan benda ini. Bagaimana mungkin kamu bisa menciptakan hal seperti ini? Yuhuasi menatap Lin Hai dengan mata terbelalak.
otaknya dipenuhi dengan pemandangan seperti neraka yang baru saja dilihatnya. Haha, kalau aku tahu lebih awal, aku akan membiarkan mereka menyerang selama 2 ronde. Bahkan jika ada beberapa yang masih hidup, kita bisa membunuh mereka semua dengan mudah. Kata Lin Hai sambil tersenyum kecut. Lin Ruoxue menenangkan dirinya sendiri. Ini adalah hal yang baik. Artileri ini sangat kuat sehingga dengan mudah mengalahkan pasukan musuh yang menerobos masuk. Kita dapat melanjutkan perjalanan ke perbatasan. Kita akan menggunakan artileri ini untuk terus membombardir pasukan Turkestan yang mengepung kota. Pasukan Turkestan pasti tidak akan mampu melawan dan akan segera mundur setelah mengalami luka parah. Lin Ruoxue berkata dengan sangat gembira, jika pasukan Turkestan bisa dikalahkan sepenuhnya, maka Lin Tianui akan segera pulang. Tidak tahu sudah berapa tahun mereka tidak meraih kemenangan besar. Lin Hai tidak terlalu bersemangat, karena kekurangan senjata ini sangat jelas. Penggunaan pertama akan menghasilkan efek magis. Ini karena Turkestan tidak tahu tentang kekuatan dan kekurangan artileri ini. Dan posisi tadi sudah sangat dekat, sehingga mudah untuk memusnahkan semua pasukan kavaleri Turkestan. Meskipun artileri ini memiliki jangkauan yang luas, namun jarak serangnya tidak jauh, mirip dengan busur dan anak panah biasa. Terlebih lagi, jika gagal mempersiapkan dengan baik, pasukan kavaleri Turkestan hanya perlu melewati moncong meriam dan menyerang dari samping, maka meriam ini sama sekali tidak akan berguna, dan juga, artileri harus ditarik oleh kendaraan yang besar dan tidak bisa dipindahkan secara fleksibel. Saat ini, jumlah artileri kita masih terlalu sedikit. Aku tidak ingin hal ini terlalu cepat terungkap. Sekarang setelah kita memastikan kekuatan artileri ini, kita akan kembali dan memproduksi lebih banyak lagi. Akan lebih baik jika kita mempunyai ribuan artileri dan menggunakannya sebagai senjata rahasia di saat kritis. Setiap kali digunakan, semua pasukan musuh harus dimusnahkan. Jika tidak, begitu musuh mengetahuinya, tidak akan mudah untuk melancarkan serangan yang sama lagi di masa mendatang. Lin Hai menjelaskan kelebihan dan kekurangan artileri secara terperinci. Meskipun meriam itu kuat, tapi membutuhkan sangat banyak bubuk mesiu dan bisa dengan mudah meledak karena pemboman terus-menerus. Setiap artileri memiliki masa pakai. Begitu musuh menyadari kekurangan ini, mereka pasti bisa menemukan cara untuk melawan kita. Namun, meriam ini masih cukup berguna untuk mempertahankan kota. Bagaimanapun, pasukan musuh akan berkumpul bersama saat mereka menyerang. Kita bisa menggunakan artileri untuk memberikan tembakan pertahanan. Meriam bisa ditembakkan lebih jauh dari atas tembok kota, sangat mudah. Untuk memukul serangan pasukan musuh, setelah mendengarkan penjelasan Lin Hai, Yu Huasi tampak sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kamu katakan itu masuk akal. Meskipun artileri kuat, tapi memiliki banyak kekurangan. Namun, meskipun ada banyak kekurangan, daya hancurnya sangat kuat. Selain itu, jika kita menggunakannya sebagai senjata rahasia, itu pasti akan memiliki efek yang mengerikan. Kamu benar sekali. Jika Turkestan tidak mengirim pasukan kavaleri mereka untuk melancarkan serangan mendadak, aku tidak akan pernah menggunakan senjata ini. Jika kita menggunakannya, maka kita harus bisa memusnahkan semua pasukan musuh dalam satu serangan. Jika tidak, jangan gunakan meriam ini. Kita tidak boleh memberi musuh kesempatan untuk mengetahui kelemahan senjata artileri kita. Meski begitu, Yu Huasi dan Lin Ruoxue sangat yakin bisa mengalahkan Turkestan. Setidaknya pasukan kavaleri Turkestan tidak lagi menjadi ancaman bagi Daxia. Jika pasukan kavaleri musuh berani menyerang kota lagi, mereka bisa menggunakan artileri untuk menghancurkan pasukan kavaleri musuh. Begitu pasukan kavaleri Turkestan menderita banyak kekalahan, maka mereka tidak akan berani melanjutkan serangan lagi. Sebaliknya, Daxia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan balik dan menghabisi Turkestan. Bersambung